Delta, ada yang lain? Woi, teman-teman sudah gercep nih. Delta, delta, daus. Oke. Some spade. Nah, kita sebut aja di sini subjeknya ya, some spade. Kemudian di sini yang belum ditemukan adalah verb-nya, ya. Jadi jawabannya adalah delta. Good job guys. Delta R2. Karena kalau kita pilih apa alpha itu nanti kurang conjunction karena ini kalimat ya. Kalau kita pilih bravo kurang koma, ya kurang koma. Kalau kita pilih Charlie dia itu bukan verb, ya karena minimal satu kalimat itu ada satu verb, ya. Yang ketiga, two compound microscope has not titik-titik two lenses. Di sini ada tanda hyphen ya guys ya. Kalau teman-teman melihat ada tanda strip seperti ini, itu berarti meskipun di sini ada tulisan two, ya seharusnya setelah two itu compound ada S-nya ya. Karena ada hyphen tanda strip di sini, maka di sini tidak wajib ditambahi S gitu. Makanya verbnya di sini pakai has ya single karena di sini tuh-nya sebagai angka numeral, bukan sebagai jumlah karena ada stripnya gitu. Ya, teman-teman jawabannya apa? Beta. Ada yang delta, ada yang bravo. Oke, check it out. Di sini ditemukan kalimatnya sudah lengkap ya, karena ini subject to compound microscope, kemudian verbnya has not, gitu. Yang ditanyakan adalah konektor. Konektor ya, konektor. Dan masih ingat pasangannya ya. Di sini not only pasangannya but also not, pasangannya but both, pasangannya Beta, titik-titik beta. titik-titik between juga gitu. Jadi jawabannya adalah bravo guys. Oke. Ya karena di sini not one ya, lawannya not one gitu, but two lenses. Jadi but di sini bukan penghubung antar kalimat ya. Oke. Next, yang keempat, during the Precambrian period, the Earth's crust formed and life titik-titik exist. Oke, Charlie, Charlie, banyak yang jawab Charlie, Charlie. Oke, good. Kita cari, kita cari dulu the Earth's crust formed itu sebagai kalimat ya. Kemudian and life itu ada conjunction plus life titik-titik insist incomplete sentence. Jadi untuk during the Precambrian period itu cuma keterangan waktu aja ya, keterangan waktu. Dan yang dicari adalah verb kedua karena menyesuaikan dengan kalimat sebelumnya ya, pakai verb kedua juga. Maka jawabannya adalah alpha, guys. Saya salah. Alpha ya, oke good. Banyak yang jawab alpha juga. Kalau kita pilih Bravo, dia itu bukan verb ya, karena ada to-nya. Ya, to itu menunjukkan kalau dia itu bukan kata kerja. Kalau ini itu verb ing, tidak sesuai dengan kalimat sebelumnya yang mana pakai verb kedua. Kalau kita pilih delta, appearing itu adjective. Ya. Nomor 5, the heart palate forms a partition titik-titik and nasal passage.
Bravo, bravo, bravo. Ada yang jawab selain Charlie. bravo? Charlie Chaplin. Ada yang C. jawab Charlie. Oke, check it out. The heart. Ini bacanya boleh the heart, boleh the heart. Kalau versi American itu pasti di semua ya. Sentence ya, di sini verbnya apa? Verbnya forms ya. Forms itu verb dari si subjeknya the heart. Udah ada berarti nggak bisa Pilih deh. forms a partition. Kemudian kalau di sini kita pilih delta, it is between the mouth itu kurang conjunction karena sudah ada kalimat. Jadi kalau mau bikin kalimat baru lagi harus ada conjunctionnya. Begitu juga dengan Charlie harus ada conjunctionnya. Itu ya. Kalau kita pilih the mouth itu tidak sesuai dengan pola. Ya, the mouth sama and nasal. Di sini kan ada a partition. A partition itu sebuah noun. A partition kemudian ketemu the mouth. Sama-sama noun ketemu noun. Maka tidak bisa karena dia itu harusnya dipisah sama of. Kalau misalnya menjadi sebuah objek di sini ya. Tidak sesuai dengan pola. Maka yang benar adalah bravo. Between the mouth and nasal passages. Between itu menghubungkan antar dua benda ya. Oke, next nomor 6. When fluid accumulates against the eardrum, a second more insidious type of titik-titik. Aduh, mampus. Oke, nomor 6. Teman-teman jawabannya ada A, ada B, ada juga yang C, lengkap sudah. Check it out. When itu apa? When itu disebut conjunction antar kalimat ya, penghubung antar kalimat karena kata tanya yang tidak sebagai kata tanya. Disebut dependent. Kenapa kok disebut dependent? Karena dia tidak bisa berdiri sendiri karena ada arti ada when ya, penghubung when ketika. Dan di sini kalimatnya sudah lengkap karena sudah ada subjek sama verb, yaitu fluid accumulate sebagai subjek, against sebagai verb. Gitu. Maka dari itu, setelah dependent clause di sini butuh yang namanya independent clause, a second more insidious type of. Nah, yang belum ditemukan apa? Di sini a second itu sebuah kata benda ya, a second more insidious type ini satu kesatuan kata benda. Maka yang belum ditemukan adalah verbnya, ya. Di sini kenapa ada noun? Karena of itu menghubungkan antar kata benda. Ya. Jadi pilihan yang paling tepat adalah alfa, teman-teman. Oke, jadi di sini verbnya adalah may. Ya, may develop gitu. May develop bisa berkembang. Uh, setelah of di sini noun otitis, developing juga bisa menjadi noun, developing otitis. Akan tetapi di sini tidak ada verbnya untuk bravo ya. Kalau kita pilih, wait, kalau kita pilih Charlie, the development of autism media ini juga noun aja tidak ada verbnya. Begitu juga dengan Delta, ini to develop itu bukan verb ya. Yang dibutuhkan di sini adalah sebuah verb yang mana verbnya sebelum verb harus ada kata benda yang eh, menggandengkan antara of ini. Nomor 7, some general theories of motivation, bla bla bla, of central motives, from which other motives develop. Belum ada yang menjawab. Oke, Nura ini jawab Alfa. Rafael Charlie, Wafi Alfa. Intan Alfa. Daus Delta. Aduh, lengkap ya A, B, C, D ya.
Check it out. Some general theories of motivation ini satu kesatuan kata benda ya. Ini ada of ya. Jadi ini ada quantities, subjek disebut subjek. Kemudian di sini titik-titiknya verb ya. Verbnya diikuti kata benda. Karena di sini ada of ya guys ya. Kalau kita pilih delta, identifying a limited number itu disebut adjektif karena diawali dengan verb ing yang tanpa to be ya. Dan di sini tidak ada verbnya sama sekali, maka kurang tepat. Kalau kita pilih Bravo, identification of limited amount, kemudian of central gitu, berarti dia noun semua ya. Identification diakhiri dengan ion itu berarti noun. Ya. Kemudian untuk yang Charlie itu verb, identify itu verb ya guys ya. Mengidentifikasi a limited amount. Penanda uncountable, a limit amount, ada amount ya. A limited amount of. Jadi di sini a limited amount of ya, bisa ya dijadikan satu ya. Kemudian di sini ada identify juga, ada verb baru. Nah, verb sama-sama verb ya, identify sama identify. Jadi antara Alpha sama Charlie memang sama-sama verb. Nah, di sini ada a limited number. Kalau a limited number itu berarti penanda countable. Karena di sini motif itu plural. Ya, wait. Jadi untuk motif di sini plural, maka kalau kita pilih amount itu kurang tepat karena amount itu untuk penanda yang tidak bisa dihitung. Kalau number itu yang bisa dihitung karena di sini ada S-nya ya. Jadi pilihan yang paling tepat adalah alpha. Ya guys ya. Kalau untuk Bravo sama Delta tidak mungkin karena apa? Karena dia tidak mengandung verb ya, yang mengandung verb antara Alpha sama Charlie. Kan tetapi yang paling tepat adalah yang pakai number. Karena number itu untuk penanda yang countable noun. Kalau amount itu yang uncountable. Ciri-ciri yang countable itu bisa ditambahin S gitu ya, seperti ini. Selanjutnya nomor 8. Before the Statue of Liberty arrived in the United States, newspapers invited the public to help determine where titik-titik placed after its arrival. Oke, Intan Delta, Nuri Delta, Daus Delta, Rafael Delta. Ada yang jawab Charlie juga. Ada yang jawab Alpha juga. Oke, check it out. Before itu berarti dia sebagai penghubung antar kalimat ya. Before the Statue of Liberty arrived, di sini disebut independent clause. Kemudian ada newspaper invited itu dependent clause. Dependent clause maksudnya apa? Ini kalimat pertama, ini kalimat kedua gitu ya. Karena apa? Karena di sini sudah ada subjek dan verb arrived. Subjek in newspaper, verbnya itu invited gitu. Akan tetapi di sini ada where. Where itu sebagai conjunction yang mana setelah conjunction harus ada kalimat baru. Akan tetapi di sini cuma ditemukan placed after its arrival. Maka disebut tidak lengkap, kalimat yang belum lengkap. Maka dari itu yang kita cari adalah subjek. Plus auxiliary kenapa? Karena di sini adanya verb ketiga. Jadi di sini butuh subjek plus auxiliary. Maka jawabannya adalah delta. The statue should be placed. Itu auxiliary. Being juga termasuk auxiliary, be juga termasuk auxiliary. Akan tetapi di sini ada should. Should itu menunjukkan adanya verb gitu ya. Where should the statue be? Itu kurang tepat.
Maka kalau setelah kata penghubung where kok langsung should, berarti dia sebagai kalimat tanya. Kan tetapi di sini bukan kalimat tanya, gitu ya. Kalau kita pilih bravo, the statue being placed, itu kurang tepatnya adalah being-nya. Ya, being-nya. Jadi, being itu verb ing ya. Setelah verb ing langsung verb 3, kurang tepat. Dan di sini ada it should be the statue. Maka di sini kebanyakan kata kerja ya, ada should be, the statue, kebanyakan noun juga, the statue. Setelah it di sini the statue. Gitu. Maka kurang conjunction nanti kalau kebanyakan. Kalau delta, the statue should be, where the statue should be. Ya, sudah tepat karena di sini sudah ada subjek, kemudian should be verb-nya. Oke. Jawabannya delta, sudah banyak yang paham ya. Lanjut, nomor 9. D.W. Griffith pioneered many of the stylistic features and filmmaking techniques as the Hollywood standard. Alfa, Alfa, Aziza, Puji, jawab Alfa, Intan Alfa. Alfa semua. Daus Alfa, Lubena Alfa. Cekidot. Sentence one ya. Di sini disebut kalimat pertama. Berarti ada kalimat kedua ya. Pioneer ini Gimana? sebagai verb gitu. Mana di sana? Ada yang baru gabung nih guys ya. Oke. Kemudian jawabannya adalah teman-teman tadi jawab alfa ya. Jawabannya adalah bravo guys. Di sini sudah ditemukan kalimat pertama ya. Di sini ada verbnya pioneer, many, bla 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 sampai many of ini ya, many of ini menunjukkan kata benda of stylistic and filmmaking techniques gitu. Kemudian di sini ada as the Hollywood standards. Ada that ya, membutuhkan conjunction that. Kalau kita pilih alpha, that established ya. That established itu nanti jatuhnya kurang tepatnya karena dia bukan kalimat ini, bukan apa ya, kalimat aktif nanti jadinya. Langsung tiba-tiba menjadi pasif gitu. Jadi jatuhnya dia itu bukan verb 2 gitu. That established as langsung. Kalau di yang B, that become established itu became-nya menjadi verb kedua. Karena di sini juga verb 2, maka gandengannya juga verb 2. Ya, paralel. Paralel. Kalau kita pilih Charlie kurang tepat ya. Nah, susunannya kita lihat di sini ada conjunction langsung established, conjunction langsung established. Gitu. Jadi untuk pilihan alpha sama Charlie tidak mungkin. Karena established itu lebih sering dipakai di kalimat pasif. Gitu. Untuk gandengannya established itu became. Ya. Gimana ya teman-teman menjelaskannya? Jadi kita lebih sering melihat kamus juga ya. What became, oh sorry, ini verb 1 ya. What become established. Jadi kurang tepat juga. Ya. Harus paralel guys. Selanjutnya nomor 10. Hydroelectric power can be produced by titik-titik and using tidal flow to run turbines. Ada yang jawab Bravo dan Alpha. Bravo, ada juga Bravo lagi. Oke. Iya.
Yang jawab bravo sambil senyum berarti sudah tahu jawabannya. Oke. Di sini ada hydroelectric power ini sebagai subjek, can be produced itu sebagai verb ya. Jadi kalimatnya sudah lengkap, subjek plus verb. Kemudian setelah by di sini harusnya objek ya guys ya. Setelah by itu pasti noun ya kan? Pasti noun. By titik-titik and using gitu. And using tidal flow to run. Jadi di sini bukan verb. And using ini bukan verb karena di sini ada by ya. Setelah by nggak mungkin dia itu kata kerja gitu guys. Dan di sini juga tidak ada penghubung antar kalimat. Nah, di alpha itu tidak ada penghubung antar kalimat, maka jangan dipilih. Water basins are dam, kurang conjunction. Kalau kita pilih delta, dams in water basins. By dams in water basins. Um, dams itu apa ya? Gitu ya. Dams itu adalah kata benda yang plural, ya. Akan tetapi di sini tidak dibutuhkan plural. Di sini ada in water basins. Em, adanya preposition in water basins. Kemudian di Charlie, to them water basins itu juga bukan verb ya, bukan verb tapi to infinitive. Dan untuk Bravo, dam itu bukan sebagai verb akan tetapi sebagai adjektif dari si water basins. Jadi kesatuan frase kata benda yang mana diawali dengan adjektif dam water basins gitu. And using tidal flow to run the turbines itu using ini ya, using itu bukan sebagai kata kerja ya, tapi sebagai kata sifat atau adjektif yang mana adjektif clause yang di reduce seperti itu. Oke, jawabannya bravo ya guys ya. Ini adalah noun phrase. Itu, noun phrase. Oke, next nomor 11. Setelah ini teman-teman Zoom-nya akan berakhir. Nanti Miss Lee share baru lagi ya. Share baru, jadi tidak bisa memakai yang ini, yang saat ini. Jadi kita akan memulai baru lagi guys. Nomor 11, boleh dicoba jawab. Abraham Lincoln and Jefferson Davis, titik-titik of the Union and the Confederacy during the Civil War were both born in Kentucky.